Di satu sisi mereka menyebut nama Tuhan, mereka teriak nama Tuhan dengan sebutan yang tidak asing lagi di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada yang salawatan ketika menutup gereja, ketika membubarkan ibadah, ada yang selawatan, ada yang teriak nama Tuhan. Tetapi kelakuan mereka jauh daripada harapan-harapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammad. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ngisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas seputaran bagaimana kebencian oknum-oknum tertentu terhadap kekristenan, terhadap Katolik, terhadap gereja, dan terhadap salib saudaraku. Maka banyak sekali kita melihat di mana-mana hari-hari ini, khusus di tahun 2023 ini Bapak Ibu, mereka mengganggu gereja, menutup gereja, bahkan seperti kemarin gedung yang lagi dibangun, tempat untuk beribadah Bapak Ibu dihancurkan, tembok dihancurkan, jendela dihancurkan. Alasannya pasti tidak masuk akal saudara, pasti tidak masuk akal. Nah Bapak Ibu, apakah Majelis Ulama Indonesia berbicara? Apakah mereka bersuara? Tidak. Anggota dewan, apakah mereka bersuara anggota dewan? Tidak. Pak Mahfud MD, apakah bersuara? Tidak saudara. Tetapi ketika terjadi radikalisme di negara lain, mereka ramai-ramai bersuara. Di negara lain terjadi radikalisme, di negara lain terjadi hal yang tidak diinginkan saudaraku. Di bangsa dan negara kita sibuk memikirkan intoleransi yang ada di bangsa dan negara lain. Tetapi di bangsa sendiri mereka tidak bisa lihat. Apa yang membuat mereka seperti itu? Kenapa mata mereka buta melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara kita? Jelas sekali, perusakan tempat ibadah itu adalah satu hal yang sangat keji. Ketakutan mereka terlalu berlebihan terhadap gereja, terhadap salib, terhadap kita yang lagi beribadah. Bapak Ibu, kita sering sekali mendengar di teman-teman dari seberang, orang-orang tertentu. Ya, dulu saya pernah mendengar dan sering saya mendengar. Hati-hati dengan doa orang Kristen. Orang Kristen itu kalau berdoa itu luar biasa. Dan doa mereka pasti dijawab oleh Tuhan. Saya tidak tahu kenapa. Nah ini Bapak Ibu sering saya dengar dari teman-teman yang Muslim. Bukan mereka yang radikal. Kalau mereka yang radikal Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mendengar hal itu. Bahkan mereka menentang Tuhan. Nah saudaraku, tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan Tuhan. Itu tidak ada. Orang-orang yang menentang Tuhan, hidupnya itu murad-marid. Hidupnya itu tidak karu-karuan. Kenapa? Karena mereka menentang pencipta. Kita manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya otoritas, dan kita tidak diberi hak. Nah, kita hanya diminta supaya kita taat terhadap firman-Nya. Taat terhadap pribadi yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Firman yang menjadi manusia. Bukan manusia yang jadi firman. Firman yang nuzul menjadi manusia. Hanya itu yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita taat terhadap Dia. Nah, manusia mengabaikan, bahkan cenderung banyak sekali manusia yang mengolok, menghina, mencemooh. Kita melihat bagaimana akhir hidup orang-orang seperti itu. Sangat tragis saudaraku. Ya, sangat tragis di bangsa dan negara kita. Banyak sekali sudah kejadian mereka yang mengolok-ngolok Tuhan, menentang firman, yang mencemooh firman. Hidupnya berakhir dengan tragis. Beberapa waktu yang lalu sudah kita lihat bagaimana terang-terangan dia menentang Tuhan. Bahkan dia berkata apa? Dalam waktu 1 bulan apakah saya mati di azab? Langsung kena azab saudaraku. Mati tidak, azab iya. Tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan apapun, stroke bulanan. Baru beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Dan sebelumnya terjadi juga orang-orang yang menentang Tuhan, yang menghina Tuhan. Ketika dia menjadi mu'alaf, dia ceramah di mana-mana dengan maksud dan tujuan untuk menghina, untuk mengolok-ngolok, untuk merendahkan derajat kekristenan. Apa yang terjadi? Justru orang yang mengolok, menghina itu, satu keluarga Bapak Ibu di jalan tol mati kecelakaan. Dan kita melihat banyak kejadian-kejadian yang serupa. Ahmad Dedet, sebenarnya mereka bisa belajar dari Ahmad Dedet.
Bagaimana Ahmad Dedet ketika menghina Tuhan Yesus. Dia kumpulkan semua pendeta, dia kumpulkan semua orang Kristen. Lalu dia kumpulkan semua orang, ribuan orang dia kumpulkan. Dengan maksud dan tujuan apa? Supaya orang-orang yang dia kumpulkan menonton debat dia dengan orang-orang Kristen. Dia merasa dia lebih hebat daripada orang Kristen. Dia lebih paham Alkitab daripada orang Kristen yang mengamalkan, percaya kepada Alkitab. Itu yang ada di otak dan pikiran para penantang-penantang Tuhan, Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat. Dan itu sudah ditunjukkan oleh guru-guru mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Ahmad Dedet, setelah dia kumpulkan ribuan orang, dia lakukan debat, dia hina Ruh Kudus. Tidak lama kemudian dia terkapar. Setelah dia terkapar, tahunan dia tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Dikumpulkan dokter, dibawa ke banyak rumah sakit. Tidak ada satupun dokter yang bisa menganalisa sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Baru setelah itu dia meninggal dunia. Seharusnya pencemooh-pencemooh yang ada di bangsa dan negara kita bisa belajar terhadap Ahmad Dedet. Tetapi mereka semakin congkak, Bapak Ibu. Bahkan banyak kita melihat para polemikus dari 0666. Mereka berkata lebih pinter mereka, lebih paham mereka akan Alkitab daripada kita orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, itu adalah para pencemooh, para penghina, para pencaci maki iman kekristenan. Tetapi ingat, hidup mereka pasti akan mengalami seperti orang-orang yang sudah duluan mengalami, Bapak Ibu. Nah, begitu juga terjadi kemarin di daerah Batam. Bagaimana mereka merusak gedung gereja. Ingat, yang kalian lawan Tuhan, bukan kami orang Kristen. Justru dengan kelakuan seperti itu, semakin banyak orang yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Mereka akan berkata-kata, kenapa orang agama saya seperti itu? Kenapa kelakuan orang-orang yang beragama seperti itu? Bukankah agama saya adalah agama yang rahmatan lil alamin? Tetapi kita sering melihat orang-orang yang seagama dengan saya suka menghina, mencemooh, mencaci maki, merusak gereja, mengganggu orang Kristen yang beribadah, menghina Bunda Maria, tidak senang dengan ini, tidak senang dengan itu. Nah, bagaimana sebenarnya rahmatan lil alamin ini? Akhirnya terjadilah dilema di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kita dari seberang. Bagi mereka yang mau berpikir, Bapak Ibu, maka banyak sekali terjadi kemurtadan. Mereka datang satu persatu kepada Tuhan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melihat orang-orang di sekitar mereka yang mengaku beragama tetapi jauh daripada nilai-nilai agama. Di satu sisi mereka menyebut nama Tuhan, mereka teriak nama Tuhan dengan sebutan yang tidak asing lagi di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada yang salawatan ketika menutup gereja, ketika membubarkan ibadah, ada yang selawatan, ada yang teriak nama Tuhan. Tetapi kelakuan mereka jauh daripada harapan-harapan Tuhan. Nah, ini seharusnya dipikir oleh teman-teman dari seberang. Dan ada pembinaan oleh para alim ulama, para kiai, para ustadz. Tetapi kita melihat tidak ada para alim ulama yang bersuara. Majelis Ulama Indonesia yang bersuara. Tidak ada. Apalagi pembinaan terhadap mereka. Jelas-jelas tidak ada. Seperti ada pembiaran di sini. Nah, maka ketika murka Tuhan turun, waktunya sudah terlambat. Dan tidak ada yang bisa lari dari murka Tuhan. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari murkanya Tuhan. Benar-benar saya katakan, tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari murka Tuhan. Karena yang kalian lawan adalah Tuhan. Di mulut yang sama kalian mengucap takbir selawatan. Tetapi di mulut yang sama juga kalian mengusir orang, mengganggu orang yang beribadah. Dan apa yang diinginkan oleh Tuhan jauh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget,
Mari di ujung video saya katakan, saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Karena apa yang tertulis dalam Alkitab itu semuanya sudah terbukti, sudah tergenapi, dan akan tergenapi terus Bapak Ibu. Ini belum seberapa yang kita alami. Mereka baru membubarkan ibadah, tidak memberikan izin gereja, dan mengganggu serta merusak gedung gereja. Saatnya nanti akan tiba, saudaraku. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mempersiapkan mental sejak dini, sejak sekarang. Harus mempersiapkan iman sejak sekarang, Bapak Ibu. Saya membaca di dalam Alkitab, semuanya sudah tertulis, Bapak Ibu. Ya, saya membaca dalam Alkitab, semuanya sudah tertulis, saudaraku. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri sejak dini, sejak sekarang. Alkitab sudah mencatat semuanya. Kita nanti akan mengalami penganiayaan demi penganiayaan yang sangat hebat, penganiayaan. Bukan penganiayaan secara psikologis lagi, perasaan, hati, enggak, tetapi fisik, saudaraku. Ini belum seberapa. Baru mereka mengganggu ibadah kita, baru mereka merusak gedung gereja kita, baru mereka membubarkan ibadah kita. Nanti Bapak Ibu, ada saatnya orang-orang tertentu akan mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semua sudah tertulis dalam Alkitab, dalam Injil Matius. Bapak Ibu bisa membaca nantinya bagaimana saatnya nanti akan tiba orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah akan dikejar-kejar, akan dianiaya. Maka Alkitab mencatat siapa yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang menjadi pemenang. Kita sekarang mungkin bangga, saudara. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Yeshua HaMasyiah sampai akhir hayat kita. Ini baru dinamakan iman yang top. Baru kita bisa bangga, saudaraku. Sekarang baru gedung gereja, pembubaran ibadah. Saatnya nanti kata Injil Matius, Bapak Ibu bisa membaca nanti bagaimana orang-orang percaya dianiaya sedemikian rupa. Siapkah atau tidak siap? Waktu itu akan tiba, saudara. Kapan? Kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita melihat tanda-tanda, sepertinya ini sudah semakin dekat. Ya, sudah semakin dekat, saudaraku. Benar-benar ini sudah semakin dekat. Jadi persiapkan diri saudara, persiapkan mental, persiapkan iman. Berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Banyak berdoa. Minta roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan, saudaraku. Sehingga kita benar-benar bisa melewati apa yang kita lihat hari-hari ini. Bahkan nantinya lebih daripada apa yang kita lihat hari-hari ini. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, dan diberkati selalu usaha pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, anak cucu menantu saudara, ladang, sawah, kebun, ternak saudara, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi informasi dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, serta mengingatkan teman-teman kita bahwa jangan coba-coba melawan Tuhan, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari murka Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa menang ketika orang itu menentang Tuhan, melawan Tuhan, mengolok-ngolok, menghina Tuhan. Secara hukum dunia mereka menang, tetapi secara hukum Tuhan tidak ada yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasyiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasyiah. Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.